Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat sore menjelang malam. Seberapapun kita yang hadir, kita tetap bersukacita. Mari kita pusatkan pikiran hati kita untuk menyembah, memuliakan Tuhan karena anugerahnya yang sungguh besar bagi hidup kita. Kita mau melakukan ibadah kita pada malam hari ini. Nyanyikan pujian Yesus Kau sungguh baik. Yesus
di surga. Ini doa dan pernyataan hati kami, bahwa kami rindu selalu dalam hadirat Tuhan, memuji, meninggikan, memuliakan Engkau, sebab Engkau sudah terlebih dahulu baik bagi kami. Bahkan Kau angkat kami jadi biji matamu, Kau angkat kami jadi anak-anak-Mu. Oleh darah dan nyawa-Mu Tuhan Yesus, Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ingin terus memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah yang kami kerjakan pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau turun atas kami, hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami, seberapapun kami yang hadir Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, Kau hantarkan tiba di tempat ini Tuhan, agar kami bisa memuji memuliakan Engkau bersama-sama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan jalan ibadah kami sepanjang malam hari ini. Kami ucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, persilakan dulu. Shalom. Shalom. Kita tetap bersyukur bahwa akhir-akhir ini memang diberi hujan ya hampir setiap hari. Seperti tadi siang, angin disertai hujan yang lebat. Banyak beberapa yang tidak kokoh, misalkan teras-teras rumah ada yang sampai rusak. Kita tetap bersyukur bahwa di akhir zaman ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Apapun yang akan terjadi, kita yang tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, yang pasti Tuhan selalu menyertai kita, selalu Dia menyertai kita dengan sempurna. Mari kita naikkan pujian, ku selalu memandang Tuhan. Kebaikan Tuhan, mari dipersilakan. 102, silakan, masih ada waktu. Mari, jangan malu-malu. Sambil menunggu, kita nyanyikan segala puji syukur.
Biar cepat. Selamat malam saudara-saudara. Beberapa tahun ini ya, terakhir tahun lebih ini ya. Saya punya pelanggan itu orangnya biasanya enak, nggak pernah apa ya masuk jahat, nakal tuh enggak. Tapi terakhir-terakhir ini, waduh berbuatnya senang hati. Sampai saya gini, waduh tiap malam tuh per bulan, saya biasanya tidur di jam 10, jam 11. Tiap malam tuh saya sampai tiru orang Islam ya, nah sembahyang tahajud. Jam 12 pasti itu saya mesti doa tiap hari. Kalau istri saya sudah tidur ngorok, saya masih bangun. Tiap malam harus doa. Ini berapa hari ini ya? Kan dulu berapa itu dia mulai bantu-bantu. Nanti sore pas saya lihat di rekening BCA, orang titip lagi lah tuh dia puji Tuhan lah. Jadi nggak terlalu banyak membebani rekening saya di bank. Sampai saya bilang gini ke Tuhan, orang ini buat digerak maksudnya ini orang ini patuh sih. Biasanya itu buang sekali, tapi mungkin hari ini dia itu memang ini loh, godaan orang laki itu biasanya tiga. Terus cewek minum apa itu main ya. Tapi ini enggak, sekarang ini main ngumpul mobil. Jadi dia itu melakukan transaksi apa itu enggak perhitungan rugi atau enggak, pokoknya langsung dapat uang dari konsumen sudah mobil. Tapi pikir loh, ini saya malah nggak dibayar, kenapa? Terus akhirnya itu tak doa dan terus tiap malam itu sampai sedih Tuhan kapan dijawab ini. Jadi berapa hari sih lalu bayar. Nanti bayar lagi ya puji Tuhan. Jadi beban saya di bank nggak terlalu banyak. Tapi jumlahnya lumayan betul. Sudah pimpin orang ini kok jelima biasanya enak sekali. Ya karena mungkin nyantol gitu ya. Selama ini kan ekonomi kita kan fine aja. Tapi 21 tahun terakhir ini kan puternya agak lambat. Jadi dukung saya kalau di yang mobil mewah tadi rubat semua gitu ya. Jangan begitu aja. Pesan saja dari saya. Terima kasih. Kita memang terkadang seperti kesaksian sebelumnya kan mengalami krisis. Seperti di tempat saya bekerja juga Pak Ahok sendiri mengalami dari begitu ramainya pelanggan kok tiba-tiba berkurang gitu. Tetapi kita tetap bersyukur ya seperti bilang Pak Agus, jangan berhenti berdoa. Tuhan akan menggerakkan hati seseorang yang kadang membenci kita sekalipun. Jadi kita tetap percaya bahwa Tuhan kita ada di setiap waktu, tak terbatas waktu, tak terhalang apapun kasihnya. Kita selalu diberkati dengan sangat luar biasa. Kalau kesabaran kita terkadang diuji. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu, Saudara, mungkin monggo. Kalau tidak ada, kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian Tuhan melihat hati. Mari Bapak Ibu Saudara dengan hormat kita mari kita sembah Dia. Tuhan
membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi domba yang berbohong di hadapan-Mu Tuhan. Kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, tanah hati kami. Biarlah kami, tanah hati kami ditabur dengan firman-Mu, pemikiran-Mu, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dan dengan pulih setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kau memberkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Berkati Tuhan semuanya tanpa terkecuali pun. Kami percaya kami boleh disucikan oleh firman-Mu Tuhan. Berkati ruangan ini Tuhan, kuduskan. Kami percaya tidak ada satu roh yang lain kecuali Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan jam ibadah kami dari tengah ini sampai akhir nanti. Kami percaya Tuhan terus bekerja untuk kami. Inilah doa kami Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Baik, coba dengan saya berkata mengampuni 2-3. Mengampuni itu adalah tema kita pada malam hari ini. Ya, mungkin bagi saudara orang berkata, oh saya nggak punya masalah dengan hidup Pak Pendeta. Aku mengampuni, aku nggak punya masalah gitu ya. Tetapi hidup kita ini selalu berproses ya. Ada begitu banyak tantangan, pergumulan, jadi kita harus berjaga-jaga. Saudara sekalian, mari kita baca Amsal 4 ayat 23. Mohon maaf saya tidak sempat menyiapkan PPT ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Saudara perhatikan di sini firman Allah berkata bahwa jaga hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara, kalau lawan dari kehidupan adalah kematian. Hidup mati saudara ditentukan juga dari bersih enggaknya hati ini. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, manusia melihat rupa-rupa ini, wajah, penampilan dari luar, fenotipnya. Tetapi aku, Tuhan bilang, aku melihat hati. Aku melihat hati. Makanya firman Allah berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara sekalian, topik yang penting dalam kehidupan kekristenan kita yaitu pengampunan. Di dunia yang dipenuhi dengan kebencian, dendam, sakit hati, sulit untuk melupakan hal-hal yang menyakiti hati kita, maka pengampunan ini mahal harganya, saudara. Pengampunan ini adalah tindakan yang kuat dan menunjukkan karakter Kristus. Dengan saya bilang karakter Kristus, 2-3. Karakter Kristus. Mari kita melangkah lebih dalam lagi. Memiliki karakter Kristus, kita harus menjadi seperti Yesus untuk masuk di dalam kerajaan yang kekal, kerajaan surga. Nah, itu sebabnya malam ini saya menyampaikan firman dengan tema topik yaitu mengampuni. Kita sudah berangkat dari Amsal 4 ayat 23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga pekerjaan saudara, jaga pendidikan saudara, jaga rumah tangga keluarga saudara, jaga kesehatan saudara. Tetapi saat ini kita diingatkan untuk menjaga apa? Hati. Saudara sekalian, mari kita membaca di dalam Matius 6 ayat 14 ya. Kita sudah baca 1 sampai 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, sekarang mari kita baca Matius 6 ayat 14. Saya ingin kita baca bersama ayat ini ya. 2, 3.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Kita harus menjaga hati kita, agar hati kita menjadi hati yang mudah untuk mengampuni. Karena apa? Pengampunan yang kita lepaskan menentukan berkat rohani yang akan kita terima dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa di sorga mengampuni. Kalau kita buat antitesa dari kalimat ini, kita buat lawannya, berarti kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kamu juga. Saudara sekalian, kalau orang bertanya, Pak Pendeta, mengapa harus mengampuni? Pengampunan itu panggilan Tuhan bagi saudara dan saya. Pengampunan itu panggilan Allah bagi kita untuk kita lakukan dalam hidup kita yang singkat ini. Ojo sampai ada hal-hal yang belum dibereskan, numpuk dalam hati kita. Tahu bisa berganti, tapi hati kita belum dioperasi, belum dibersihkan dari tumpukan kesakitan, kepahitan, kebencian, amarah, dendam. Pengampunan sekali lagi panggilan yang datang dari Tuhan. Allah kita adalah Allah yang kasih adanya, dan Dia memberi kasihnya di atas kayu salib. Dia berkata, Bapa ampuni mereka. Nah, kalau Yesus saja berkata di kayu salib dalam penderitaan, pada titik paling bawah ketika Dia dihina, Dia dipermalukan, Dia ditelanjangi, Dia masih bisa berkata, Bapa ampunilah mereka. Maka Dia memanggil saudara dan saya untuk melepaskan pengampunan kepada orang bahkan yang paling jahat sekalipun. Yang percaya boleh bilang amin. Sulit atau mudah? Ada beberapa orang berkata mudah bagiku, karena aku mau melakukan itu karena Yesus. Tapi mungkin ada beberapa orang berkata itu sulit, Pak. Karakter orang berbeda-beda. Tapi mari memberi hati untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Pengampunan itu menyenangkan Tuhan. Pengampunan ini nyenang loh, saudara-saudara. Kalau saudara diampuni oleh orang, saudara senang. Kalau orang nggak lupa saudara punya kesalahan, padahal aku dulu nggak sengaja, sungguh aku nggak sengaja, tapi sama dia diungkit terus. Tentu hati saudara sendiri. Saudara perhatikan baik-baik. Pengampunan adalah panggilan yang datang dari kasih Tuhan untuk kita lakukan dalam umur hidup yang singkat. Ketika kita mengampuni, kita tidak hanya melepaskan orang lain dari hutang mereka terhadap kita. Karena ketika orang berbuat salah dan menyakiti kita, mereka selalu punya hutang. Tetapi ketika kita mengampuni orang itu, kita tidak hanya melepaskan dia dari hutang kesalahannya atas kita, karena kita bilang Tuhan ampuni dia, padahal Tuhan tahu bahwa orang itu bersalah kepada kita. Tapi ketika kita berkata Tuhan ampuni dia, kita melepaskan dia dari hutangnya terhadap kita. Bukan hanya itu, saudara perhatikan baik-baik, kita juga mengalami pembebasan atas hati kita sendiri. Kita bisa senyum, tapi kalau orang udah hatinya sakit, ya, tidak nyaman, gak bisa enjoy, gak bisa menikmati hidup, saudara-saudara sekalian. Seperti ada sesuatu yang mengikat, merampas kebebasan kita. Mau senyum juga kayaknya susah untuk senyum. Karena apa? Karena memang hati ini yang belum tersenyum. Ketika hati belum tersenyum, tapi kita pura-pura tersenyum dengan bibir kita, itu sumbang, saudara-saudara. Ketika kita mengampuni orang, kita membebaskan diri kita dari hal-hal yang mengikat hati kita untuk membuat kita tidak menikmati hidup ini. Hidup ini singkat. Nikmati baik-baik. Lepaskan pengampunan. Mengampuni bukan berarti mengesampingkan tindakan yang salah. Tidak, saudara-saudara. Ketika orang bersalah kepada saya, ketika saya ampuni, maka bukan berarti saya bilang, oh itu nggak salah, itu baik. Oh tidak, saudara-saudara.
Salah tetap salah, salah tetap salah. Mungkin dia berbuat sesuatu yang menyakiti hati saya, tetapi ketika mengampuni berarti saya merelakan hak saya untuk membalas dan menyerahkan itu kepada tangan Tuhan yang adil. Amin. Ada di sini lagi mikir mau balas seseorang yang udah nyakitin hati. Bu Anita mungkin, mau beli kocok, repot. Pas waktu yang tepat, Tuhan berikan apa waktu yang tepat. Tak balas deh. Ini ini guyonan contoh ya. Bu Anita orangnya tipenya tidak seperti itu. Ketika kita mengampuni seseorang, bukan hanya kita membebaskan dia dari hutang terhadap kita, tapi hati kita juga dibebaskan dari segala hal yang dapat membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Kita merelakan hak kita untuk membalas, menyerahkan itu kepada Tuhan. Biar Tuhan akan lakukan yang terbaik. Amin. Tapi jangan juga begini, saudara-saudara. Orang itu nyakit no aku. Yo wes tak salah sama Tuhan. Dan kapoknya Tuhan balas. Jadi saudara kita sedang mendoakan supaya orang itu sorban. Kalau saudara udah serahkan kepada Tuhan, Tuhan mau ampuni dia, Tuhan mau cabut dia 5 kali, Tuhan mau cabut dia 10 kali, Tuhan mau cabut dia 100 kali, atau Tuhan mau bebaskan dia karena saudara sudah serahkan kepada Tuhan, maka itu adalah haknya tuh benar. Amin. Atau masih kita bilang Tuhan, sok bagi apa-apa ngomongnya, lepaskan. Saudara sekalian, firman Tuhan dalam Kolose 3, mari kita baca ya, Kolose 3 ayat 13 ya. Puji Tuhan. Kolose 3 ayat 13, mari kita baca bersama. Puji Tuhan. Ya, yang saudara boleh bilang amin. Amin. 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Amin. Amin. Mengampuni itu refleksi dari kasih dan pengampunan yang udah kita terima dari Tuhan. Ada seorang berhutang, dia pergi ke tuannya, ya udahlah kamu aku ampuni ya, hutangmu yang begitu besar kamu nggak bisa bayar. Padahal kalau misalnya hutangmu itu ya, kalau tak total untuk bayar dirimu masih kurang. Tak ambil keluargamu juga jadi bayaran masih kurang. Tak ambil rumahmu, usahamu, toko terang tapi masih kurang. Ini contoh toko terang, tokonya Pak Agus ya. Beda dengan Wahyuni Mata itu beda lagi. Nah, saudara sekalian, apa yang aku ambil masih kurang. Tapi tuannya bilang apa? Aku bebaskan kamu, ampuni kamu. Wih, yang ini hambanya senang. Dia keluar, saudara-saudara. Dia ketemu dengan temannya yang berhutang kepada dia. Waktu dia ketemu temannya yang berhutang kepada dia, dia panggil temannya, sini kau belum bayar hutang. Dipegang dari kerah temannya itu. Kapan kamu bayar? Oh, nanti aku bayar secepatnya. Dipukulin temannya, dianiaya temannya. Orang lain lihat perlakuan orang ini kepada temannya. Mereka pergi kepada raja, kepada tuan yang membebaskan hamba yang jahat ini. Tuan, dia buat begini sama temannya. Aku udah ampuni dia, aku udah bebaskan dia, hutangnya begitu banyak aku putihkan. Kenapa dia bisa bengis kepada temannya? Padahal dia sudah menerima pengampunan kasih, dia menerima anugerah dariku. Kenapa anugerah yang aku beri tidak dia bagikan kepada orang lain? Kita sudah terima begitu banyak anugerah dari Yesus, amin. Dari kayu salib mengalir anugerah yang berlimpah. Kita bisa masuk di 2024 karena kasih karunia Allah. Mari bagikan kasih karunia Tuhan kepada orang lain, amin. Bagikan itu, bagikan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa di sorga mengampuni kamu. Jadi kita lihat pengampunan akan memberi berkat rohani bagi si pelaku.
saudara mengambil keputusan untuk belajar mengampuni tahun 2024, lupakan itu semua. Roh Kudus bentuk saya, Roh Kudus, saya mau menyatakan refleksi kasih-Mu kepada orang lain. Aku sudah terima pengampunan dari Engkau, aku udah hidup enak, aku nikmati pengampunan dari Engkau, aku juga mau membagikan itu kepada orang lain. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita nggak mengampuni, nggak ada kebebasan, nggak ada kebebasan. Saudara pergi kemana saja, ada sesuatu yang memberati hidup saudara. Makanya hati harus dijaga. Ketika kita mengampuni, kita sedang membuang beban. Saudara, ketika satu kapal mengalami gelombang yang begitu besar dan nyaris tenggelam, kapal barang, maka mereka akan buang muatan di atas kapal itu. Semahal apapun akan dibuang. Mengapa dibuang? Karena yang lebih penting adalah keselamatan jiwa. Itu barang-barang dibuang aja semua. Yang penting kapal itu bisa bertahan selamat sampai di pelabuhan tujuan. Ketika kita mengampuni, kita sedang membuang beban-beban yang tidak perlu. Apakah kita masih pikul beban yang dari tahun 2020 pindah ke 2021, pindah ke 2022, 2023 udah lewat, 2024 masih pikul beban yang sama? Mari kita buang itu semua. Ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni orang tuamu, ampuni anakmu, ampuni para pelayan, ampuni tetanggamu, ampuni sahabatmu, ampuni siapapun yang menyakiti hatimu. Buang beban itu. Kebencian dan dendam meracuni jiwa kita, saudara-saudara. Menimbulkan penyakit macam-macam. Tetapi pengampunan mendatangkan damai sejahtera Allah atas kita. Amin. Puji Tuhan. Saat kita memilih untuk mengampuni, kita sedang membebaskan diri kita dari perbudakan emosional. Orang yang mudah emosi, yang mudah tersulut, mudah marah, kita buang itu semua. Ketika kita mengampuni, kita bebaskan kita dari berbagai macam racun yang membuat jiwa kita ini terikat, terbelenggu. Tapi ketika kita lepaskan pengampunan, kita sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk mulai meletakkan paket-paket sukacita di dalam hati kita. Kemarin waktu Natal kita terima banyak pemberian, saya sekeluarga. Ya, saya lupa ya mengucapkan terima kasih. Saya udah bilang belum ya? Kayaknya belum ya. Terima kasih kalau udah terima gift ya, pemberian Natal. Terima kasih banyak buat kami dan keluarga. Dan saya juga bersyukur bahwa Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk boleh berbagi sembako kepada jemaat lewat orang yang memang diberkati oleh Tuhan. Ya, berbagi, memberi itu menyenangkan, saudara-saudara. Ketika saudara memberi sesuatu yang diminta, dibutuhkan oleh orang lain, saudara akan menerima damai sejahtera, sukacita di dalam ruang hati saudara. Saya ingat Joe ketika dia punya tugas sekolah, yaitu harus berbagi kepada orang yang tidak mampu. Maka Jonathan ini dia pilih tukang sampah tapi bapaknya udah meninggal, udah Pak Paidi, mungkin Pak Agus tahu ya, dulu satpam gitu ya, dia udah meninggal. Joe dia. Jadi saya fotokan dia bawa sesuatu untuk si tukang sampah. Sampai rumah kayaknya aneh, dia mau nambah lagi. Saya lupa apa, kasih lagi. Terus waktu pulang tahu nggak apa yang dia bilang begini pada saya? Pak, senang ya kalau kita bisa memberi kepada orang. Tuhan kecil. Dia kelas 1 kelas 2 SD saya lupa. Udah lama. Masih ingat nggak Jo? Enggak ingat. Papa ingat. Karena jadi pelajaran buat saya. Senang ya kalau kita bisa memberi. Ketika kita memberi pengampunan kepada orang, saudara-saudara, kita memberi ruang bagi Allah untuk memberi paket-paket sukacita, damai sejahtera di dalam hati kita. Amin. Puji Tuhan. Malah Yesus ajarkan kita berdoa dalam Matius 6 ayat 12.
Matius 6 ayat 12, Yesus berdoa dan dia ajarkan pola doa mengenai pengampunan. Apa yang dia bilang? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, pengampunan itu merawat hubungan. Bilang, pengampunan merawat hubungan. 2, 3. Pengampunan merawat hubungan. Kalau ada hubungan yang kurang bagus, ayo coba belajar mengampuni. Walau itu sulit, tapi kalau saudara praktekkan cara Tuhan, pasti ada perubahan. Pengampunan merawat hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama. Ketika kita memaafkan, maka kita sedang mengambil karakter Kristus yang penuh kasih itu menjadi jubah kita. Jadi jubah kita. Pengampunan adalah pintu menuju hubungan dengan Tuhan yang lebih dalam lagi. Kalau orang sulit mengampuni, hubungannya dengan Tuhan hanya begitu-begitu saja, tidak dalam, saudara-saudara. Saudara tahu kisah Ayub? Dia diberkati berapa kali ganda? 2 ya. Saudara tahu itu titik untuk dia berbalik arah dan diberkati, menerima semua yang hilang. Itu kapan? Ketika dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya yang sudah menyakiti hati dia. Di dalam Ayub 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub diampuni, Ayub disembuhkan, maksud saya Ayub disembuhkan, Ayub diberkati setelah dia mengampuni, dan kemudian dia mendoakan. Gak cukup hanya bilang, oh iya wes aku ampuni kamu. Tidak cukup. Pengampunan lewat perkataan, ucapan verbal harus disertai dengan doa yang keluar dari hati saudara kepada Tuhan, mendoakan orang yang sudah ampuni. Amin. Ingat itu ya. Jadi bukan hanya saudara bilang aku ampuni kau, tapi saudara bilang ucapan verbal dalam doa, saudara ucapkan pengampunan seperti Ayub. Saudara, mari kita belajar untuk mengampuni dengan tulus, tidak hanya sebagai kewajiban orang Kristen, tetapi sebagai cara dan sarana untuk menerima damai sejahtera, untuk menerima kebebasan, lepas dari semua ikatan apapun. Dalam mengampuni, ketika kita mengampuni orang lain, kita sedang memahami, sedang merenungi kasih dan anugerah rahmat Tuhan yang begitu besar yang sudah kita terima dari tahun ke tahun. Ketika kita belajar mengampuni orang lain, maka kita sedang memberikan kesempatan untuk Tuhan mengubah kita. Ada orang yang baperan, ada orang yang cuek, ada orang yang keras, ada orang, masing-masing kita, dunia ini banyak perbedaan dan itu membuat indah. Tetapi Tuhan akan membuat lebih indah lagi ketika kita diubah menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Mari saudara-saudara, ketika kita mengampuni, kita memberi kesempatan bagi Tuhan untuk merubah kita. Ada transformasi yang lebih dalam lagi. Hubungan kita dengan Tuhan lebih dalam, hubungan dengan sesama lebih indah. Kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Mari nikmati kasih Tuhan dengan lepaskan pengampunan. Jadilah saluran berkat bagi orang lain. Dunia ini haus kedamaian, saudara-saudara. Dari mana mereka dapatkan itu? Dari dalam rumah Tuhan, dari anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kasih agape, kasih dari surga. Segala puji bagi nama Tuhan. Belajar mengampuni, karena ketika kita mengampuni, kita sedang memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memberi berkat-berkat rohani yang besar dalam hidup kita, dan ada kebebasan dalam hidup kita ketika kita memberi pengampunan kepada orang lain. Mari kita tundukkan kepala saudara. Lagu yang tadi yang terakhir, haleluya, itu bicara mengenai hati. Mari kita bilang kepada Tuhan, tiap hari
memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus pasti memberkati kita berlipat ganda. Kita nyanyikan pujian dalam kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Saya percaya apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, ya Tuhan pasti akan menolong dan membantu kita, dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Luar biasa kesaksian dari Bapak Agus tadi ya. Haleluya. Doa tengah malam itu luar biasa ya. Jadi memang perlu kita untuk meminta secara khusus kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada dalam pergumulan, jangan lupa bawa dalam doa. Firman Tuhan bilang, minta, ketok, dan cari. Jadi memang kita harus berusaha. Saya sharing sedikit bahwa ketika kita berdoa dan bekerja, tetapi perlu kita tahu bahwa saat kita berdoa itu adalah kita bekerja juga, bekerja secara rohani. Jadi ketika saya terima kebenaran ini bahwa ketika kita sedang berdoa itu kita juga sedang mengerahkan ya tenaga kita secara rohani ini. Jadi ada orang bilang ora et labora. Jadi berdoa itu ya bekerja. Jadi ketika kita bekerja melakukan sesuatu itu bertindak dengan iman. Ya, mari pada saat malam hari ini apapun pergumulan kita, seberat apapun pergumulan kita, tetap percaya ada mujizat saat kita berdoa. Ya, puji Tuhan. Sama-sama kita mau akhiri pada kita saat malam hari ini. Kita nyanyikan sebuah pujian. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Dari aku
bekerja, berusaha, berdoa. Kami percaya Tuhan, apa yang kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, Engkau akan memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, keluarga demi keluarga kami berdoa Tuhan Yesus memberkati. Damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan, berkat-berkat yang melimpah ada atas setiap umat-umat-Mu. Pendidikan umat-umat-Mu diberkati. Terima kasih terlebih juga Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, segala gangguan sakit penyakit apapun. Kami berdoa, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus mendatangkan kesembuhan. Kami sehat, kami kuat, kami pakai hidup kami untuk melayani Tuhan. Ada orang Tuhan yang sudah tidak diberi kesempatan untuk bekerja melayani karena Tuhan Yesus telah memanggil mereka pulang. Tapi pada saat malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Biarlah Tuhan pakai hidup ini untuk kami melayani Engkau. Pakai hidup ini Tuhan, supaya hidup kami berguna bagi kerajaan sorga, agar hidup kami dapat menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah komitmen kami di tahun yang baru ini, kami memberi seluruh hidup kami, hidup yang menyenangkan hati Engkau, hidup yang menyukakan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami berdoa secara khusus malam hari ini untuk pesta demokrasi yang akan dikerjakan pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Tolonglah Indonesia, berkatilah Indonesia, lawatlah Indonesia. Tuhan yang akan mengangkat pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Jauhkan Tuhan dari perpecahan, jauhkan dari pertikaian, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami berdoa Tuhan, biarlah pesta demokrasi ini berjalan dengan baik. Setiap Tuhan Yesus penyelenggara Tuhan untuk pemilihan umum ini, kami berdoa Tuhan kiranya menolong mereka bekerja dengan baik, mereka bekerja dengan jujur. Kami berdoa Tuhan kiranya menolong sehingga ada Tuhan Yesus hasil yang baik Tuhan, sehingga Tuhan Yesus yang akan mengangkat pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Khususnya Kota Malang memberkati wilayah di mana kami tinggal Tuhan. Kota Malang ini berkati Tuhan, jauhkan dari kecelakaan, mara bahaya dan malapetaka. Terima kasih Tuhan, keberadaan pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan memberkati. Kembali luaskan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pakai kami semua untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami tidak bungkam, kami tidak menutup mulut kami, tapi dimanapun kami pergi dan berada, kami mau saksikan tentang Yesus. Kami mau memberitakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah ditolong, kami sudah diselamatkan, kami sudah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara seiman kami yang tidak hadir, pilih mereka Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Pulanglah sebagaimana umat yang sudah diberkati oleh Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan, sudah disembuhkan, bahkan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Yesus memberkati.